بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك المصطفى سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Bapak Ibu cinta Allah Subhanahu wa taala, baik yang online atau yang offline, kita bersyukur alhamdulillah. Ketika kita ucapkan alhamdulillah, harusnya bukan sekedar lisan kita mengucapkan segala puji milik Allah, tapi yang terpenting bagaimana kita bisa merasakan memang segala puji milik Allah. Tidak ada setitik pujian yang layak melekat pada diri kita, karena milik Allah langit dan bumi serta seisinya, maka dialah satu-satunya yang mendapatkan pujian. Jangankan diri kita, kegagahan matahari, langit, dan semua yang keindahan yang ada di bumi tidak punya setitik pujian. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Maka ketika kita ucapkan dengan hati kita, dengan rasa kita, segala puji bagi Allah, itulah takwa. Ketakwaan itu ada di dalam dada kita, yang disebut dengan afeksi. Semua orang mudah mengucapkan alhamdulillah dengan keimanan kita. Kita tingkatkan lagi rasa. Rasa itulah yang disebut dengan affection. Itulah takwa. Inilah pondasi bagaimana kita hidup lebih berkah lagi. Dan hari ini kita akan kupas tentang keberkahan hidup. Mudah-mudahan semakin bertambah umur, semakin berkah. Salam dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama ketika kita mendengar nama Nabi, tidak boleh kita hanya diam. Ini yang disebut dengan al-bakhil. Bahkan Rasulullah SAW bertanya, tahukah kamu al-bakhil? Tahu ya Rasulullah, yang tidak ingin memberikan. Bukan itu, banyak di antara umatku yang bakhil. Siapa itu ya Rasulullah? Yang bakhil apabila mereka umatku mendengar namaku tapi tidak memberikan salam dan salawat kepadaku. Banyak sekali di antara kita, telinga kita mendengar nama Nabi, kita diam saja. Ini namanya bakhil. Maka seharusnya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu bersalawat, memberikan apresiasi, ungkapan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Maka itu kita dengar ayat suci Al-Quran, biasanya dibacakan ketika hari Jumat atau para khatib. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh, bahkan seluruh malaikat-malaikat, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat memberikan salam salawat kepada Rasul. Hai orang-orang beriman. Tentunya salawatnya Allah dan para malaikat beda dengan salawatnya kita. Kalau kita salawat ada kompensasinya, mudah-mudahan saya dapat syafaat, mudah-mudahan saya dapat pahala, mudah-mudahan dan seterusnya. Tapi Allah tidak butuh apa-apa. Para malaikat tidak butuh apa-apa. Oleh karenanya kita paham kenapa bersalawat.
karena cinta kepada Rasulullah SAW, bentuk apresiasi. Kalau kita cinta, itulah takwa. Salawat kita berangkat karena rasa cinta. Apalagi beberapa hari lagi, besok hari Selasa insya Allah ada Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai setiap saat ada perdebatan akan bidah lah apa. Kita kumpul mengingat Nabi Muhammad SAW, beberapa cuplikan-cuplikan kisah Rasulullah SAW, kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan kita, meningkatkan akhlak. Di mana letak bid'ahnya? Terlepas itu semua, semoga kita termasuk umat Nabi Muhammad SAW yang mencintai Rasulullah SAW. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu Wa Taala, keberkahan. Berkah itu apa? Berkah di dalam bahasa Indonesia dengan bahasa Arab berbeda. Terima kasih Barakallahu. Al-barakah az-ziyadah. Di dalam bahasa Arab al-barakah adalah az-ziyadah. Az-ziyadah itu apa? Tambah. Tambah apa? Ada 2 poin besar dalam keberkahan itu. Pertama adalah tambah kebaikan. Yang kedua, kebaikan yang menyebabkan tambahnya cinta Allah, kedekatan kita kepada Allah bertambah. Inilah dalam bahasa Arab barakatun az-ziyadah. Dan kita setiap hari mengucapkan ini. Tiada hari tanpa lepas. Barusan saya minum dalam hati kita, ya Allah, Allah membarik lana fima razaqtana. Tiada hari tanpa makan, ya Allah berkahi makanan minuman ini. Bariklah fima razaqtana. Berkahi dalam semua yang kau berikan rezeki kepada kami. Subhanallah. Wa qina adzab. Ujungnya adalah jauhkanlah kami dari azab api neraka. Ini menunjukkan bahwa keberkahan bukan hanya di dunia. Keberkahan itu sampai ujungnya kehidupan yang abadi, yaitu akhirat. Nah, kemarin ada pernikahan, dan setiap orang menikah kita lihat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata-kata Nabi yang diajarkan kepada kita semua? Semoga Allah memberkahi lakuma, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'akum bi khair. Ada 3 permintaan ketika orang menikah. Semoga Allah memberkahi kalian. Nah, kalau dalam teks bahasa Arabnya bagi kalian, akhirnya diterjemahkan di internet, di terjemahan buku-buku, semoga Allah memberkahi bagi kalian berdua. Ini terjemahan yang membingungkan sebetulnya, karena kalimatnya lakuma wa baraka alaikuma diterjemahkan lagi semoga Allah memberkahi atas kalian berdua. Yang tadi bagi kalian, yang kedua atas kalian. Bahasa Indonesia kita bingung. Wa jama'akum bi khair. Semoga Allah mengumpulkan kalian dalam kebaikan. Ini terjemahan yang sangat tekstual, akhirnya kita nggak ngerti. Inilah yang saya akan terangkan. Jadi berkah itu semoga Allah barakallahu lakuma. Jadi orang kalau menikah, yang tadinya dia sendirian, apa yang dikerjakan buat dirinya sendiri. Bapak-bapak dulu sendirian, Anda mencari nafkah, dapat uang buat sendiri. Kemudian menikah, berarti harta yang Anda dapatkan untuk menafkahkan pasangan hidup. Kemudian punya anak, kebutuhan anak lagi, kebutuhan berdua, rumah tangga dan seterusnya. Maka ini namanya berkah. Berkah itu apa? Nambah. Apa yang nambah? Kebaikan, karena kita melakukan bukan hanya buat diri kita, tapi untuk orang lain. Nah, ketika untuk orang lain inilah namanya berkah.
Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai sebaik-baik manusia, ahabbun nas. Sebaik-baik manusia, ahabbun nas ilallah, ya hadis. Manusia yang paling sangat dicintai oleh Allah, ahabbun nas ilallah, anfa'uhum linnas. Yaitu orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Teks hadisnya ahabbun nas. Manusia yang paling dicintai, yaitu orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Maka ketika kita dapat nikmat, jadikan kenikmatan ini keberkahan. Nah, ketika saya hidup sendiri dengan pasangan hidup plus lagi anak, apa yang kita kerjakan bukan hanya buat diri kita tapi buat orang lain. Inilah kebaikan yang bertambah dan kecintaan Allah bertambah kepada kita. Dua, kebaikan yang menyebabkan Allah cinta. Memang ada kebaikan yang menurut kita baik, menurut Allah tidak baik. Banyak. Kadang-kala orang berbuat baik menurut kacamata manusia, tapi tidak dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena niatnya bukan karena Allah. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, Anda masuk di Google, tulis hadis golongan pertama masuk neraka. Golongan pertama masuk neraka itu ada hadis, ada 3 golongan. Ini yang menurut kita adalah berbuat kebaikan tapi tidak tambah cinta Allah hilang. Apa yang telah kau lakukan, dialog antara Allah dan hambanya nanti di akhirat. Apa yang telah kau lakukan di muka bumi, ya Allah, aku udah jihad di jalan Allah. Jasadan wa ruhan, jiwa raga aku berikan di jalan Kau ya Allah. Benar engkau telah melakukan itu, walakin kadzdzabta. Bohong kamu. Kamu melakukan hal itu kebaikan niat, tapi kadzdzabta, kamu membohongi aku. Bayangin, kalau membohongi manusia bisa, tapi membohongi Allah tidak bisa. Sehebat apapun manusia tidak bisa membohongi Allah. Kenapa ya Allah? Karena engkau melakukan hal itu yuqal annaka jari. Hadis. Kamu melakukan hal itu supaya Anda dibilang seorang pahlawan yang berani. Jadi dia membesarkan dirinya sendiri. Walaupun secara seremonial formalistiknya dia berjuang di jalan Allah. Dia berjuang di jalan Allah, mati syahid. Tapi di mata Allah tidak dia mati syahid. Apa yang telah kau lakukan di muka bumi? Ini para ustadz yang masuk neraka nih. Kiai masuk neraka. Itu golongan pertama masuk neraka. Apa yang telah kau lakukan? Saya udah ngajar. Karya saya di mana-mana. Hafalan Qur'annya Masya Allah. Allah mengatakan benar engkau telah melakukan itu. Walakin kadzdzabta, tapi engkau bohong. Kenapa? Karena engkau melakukan hal itu liqal annaka qari, wa liqal annaka alim. Jadi orang ceramah supaya dibilang dia pinter. Dia banyak baca buku. Maka kadang-kala ceramah isinya show off. Hafal ini, hafal ini, hafal ini. Niatnya bukan untuk memberikan ilmu kepada jemaah, tapi menunjukkan lihat saya hafal ini, saya menguasai ini, menguasai. Di dalam hatinya inilah saya. Subhanallah. Di mata manusia dia hebat, mungkin tentunya sampai panjang, gelar profesor, doktor dan seterusnya. Niatnya bukan karena Allah, tapi niatnya untuk membesarkan diri sendiri. Apa yang telah kau lakukan di muka bumi di golongan ketiga? Aku sudah sedekah. Mungkin dia bangun masjid, dia mungkin bangun rumah sakit, mungkin dia bangun banyak. Betul kau telah melakukan kebaikan itu. Walakin kadzdzabta, tapi engkau bohong. Kenapa? Liqal annaka jawad, supaya Anda dibilang Anda seorang yang dermawan. Jadi membesarkan dirinya. Inilah saya. Maka saya kemarin itu agak enak menjijikan. Gambar presiden gede banget di langit, wih. Terus MC-nya mengatakan inilah lambang kebangsaan, kebanggaan negara. Innalillahi. Mulai kapan wajah presiden itu lambang kebanggaan negara? Anda membesarkan who am I? Inilah saya. Nol di mata Allah. Membesarkan diri. Maka itu orang yang selalu membesarkan dirinya pasti gampang baper, gampang marah. Subhanallah.
Presiden kita dikit-dikit marah, nggak bisa denger. Kenapa? Membesarkan dirinya, kebaikannya nol di mata Allah. Kurang dengar apa? Ditanya MBG, apakah saudara-saudara saya bertanya apakah MBG bermanfaat? Tidak. Itu bermanfaat, bayang saking budek, nggak dengar. Kenapa? Karena membesarkan dirinya. Ketika orang membesarkan dirinya, hilanglah keberkahan hidup. Dikasih tanda oleh Allah. Tandanya apa? Dia gampang marah, dia gampang tersinggung. Lembaran hidupnya gebrak-gebrak meja. Nah, rakyat kan disuruh ke Yaman lah. Yang ada presidennya suruh cari negara lain, dia pimpin negara lain. Namanya rakyat itu pasti berisik, beritik. Kita ini lihat lembaran hidup kita. Semakin Anda dekat dengan Allah, semakin bertambah kebaikan, semakin bertambah cinta. Maka nomor satu, kita dapat nikmat. Nikmat ini harus menjadi kita lebih berbuat baik dan menambah cinta Allah. Bukan hanya kebaikan. Kita bersedekah dengan harta kita, ya betul, bersedekah dengan harta Anda. Tapi jangan lupa niat sehingga Allah lebih cinta. Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling bermanfaat. Punya harta belum tentu berkah. Ada dua sisi. Pertama, dari mana Anda dapat? Oke, dapatnya dari keringat sendiri, tidak nyolong. Kan banyak sekarang maling berkedok gizi, MBG. Dahsyat, ratusan triliun habis. Yang lucunya dari Kompas itu ada foto anak-anak makan nasi MBG, sekolahnya hancur, sudah tidak layak lagi. Itu ratusan triliun. Tapi susah dikoreksi. Membudek, mau diapain? Negara kita ini banyak yang budek. Summum bukmun bisu tidak berbicara kebenaran. Tuli tidak bisa dengar kebenaran. Buta tidak bisa melihat kebenaran. Itu bahasa Al-Quran. Jangan sampai hidup kita summum bukmun umyun, hilang keberkahan. Ketika kita dikritik, kita terima. Ketika kita berbicara, bicara yang baik, dengar yang baik, lihat yang baik. Nah, kebaikan-kebaikan ini bertambah kebaikan yang menyebabkan Allah cinta, itulah berkah. Maka itu ketika kita makan minum, Allahumma barik lana, barik lana, barik lana. Lana itu adalah bagi kami. Maksudnya adalah semua nikmat yang kami rasakan. Nanti ada alaina, semua kesengsaraan yang kami rasakan. Jadi ada dua. Hidup itu hanya dua. Wa balawnam bil hasanati wasaiat. Dan kami uji manusia dengan nikmat dan kesengsaraan. Hanya dua. Ujian itu dua doang. Ujian dengan nikmat dan ujian dengan sengsara. Kira-kira kebanyakan manusia itu suksesnya di ujian sengsara atau nikmat? Ini kan ujian, ada dua soal nih. Soal ini kita masuk ujian, ada dua soal. Yang paling mudah itu soal nikmat atau sengsara? Yang paling banyak gagal itu dalam nikmat atau sengsara? Yang paling banyak gagal itu dalam nikmat. Mayoritas orang masuk neraka itu karena nikmat yang dilupakan oleh manusia. Bapak-bapak ibu-ibu di sini insya Allah nggak ada koruptor di sini. Gimana jadi koruptor? Jabat juga kagak, ya kan? Maka itu saya lihat para pejabat ini udah kelihatan nerakanya itu, mudah-mudahan bertaubat. Tidak ada satu pejabat pun, satu aja yang betul-betul mujahid. Mau anggota legislatifnya, mau anggota eksekutifnya, yudikatifnya, semua rusak serusak-rusaknya sekarang.
Kagak ada yang benar. Saya selalu ceramah, kasih saya satu nama aja, satu orang aja yang betul-betul pejabat, bukan penjahat. Nggak ada. Anda sebut siapapun. Jadi kalau ada anggota legislatif, ya juga sih, pasti gitu, hati-hati kecil. Apa yang Anda sumbangkan buat negara ini, yang ada dapat apaan saya? Jatah ini, jatah ini, jatah ini, jatah ini. Dapat ini, dapat ini, dapat ini, dapat ini. Saya udah modal satu kursi minimal 30 miliar, yang paling itu pun belum tentu menang. Di atas 30 miliar, taruhlah 50 miliar. Oke, 50 miliar dapat balik modal nggak nih? Dalam sekian tahun saya jadi anggota legislatif, sama. Kementerian semuanya begitu. Sampai pun menteri agama gitu kan. Yang ada agamanya aja udah rusak, gimana kagak ada agamanya? Hampir semua menteri agama tuh korupsi, semua, hampir semua. Tidak terkecuali. Apalagi yang sekarang hancur-hancuran. Nggak bisa membedakan yang hak dan batil. Dengan bangganya Masjid Istiqlal satu-satunya masjid yang pertama kali main saham. Subhanallah. Susah gitu. Sekarang jadi penguasa itu yang baik jadi buruk, yang buruk jadi baik. Apalagi hakim udah deh, subhanallah. Udah rusak. Apalagi ini polisi, itu jadi kapolri seumur hidup. Satu-satunya kapolri yang paling lama di jaga kepentingan para pejabat. Rusak. Kenapa? Karena mulainya terbangun pemerintahan sekarang bukan berdasarkan yang halal tapi yang haram, yaitu kecurangan dalam pemilihan. Jadi kalau harta kita dari yang haram, itu pasti tidak berkah. Jangankan yang haram, harta yang halal pun belum tentu berkah. Gimana yang haram? Loh, hasil pemilihan umum aja udah dicederai. Anda mengharapkan pemerintah sekarang bersih, mustahil. Hilang keberkahan negeri ini. Hilang keberkahan negeri ini. Kenapa? Ya begitulah kondisi. Saya tidak berbicara negeri ini, berbicara lembaran hidup kita, jangan sampai hilang keberkahan. Jadi nikmat itu kita ini dari mana? Saya dikasih makan minum di sini, ini yang jelas halal makan minum di depan saya. Tapi tetap kita ucapkan Allahumma berkahi walaupun ini halal, tapi kita minta keberkahan. Apa itu? Makanan dan minuman yang masuk dalam tubuh kita, ujungnya adalah energi. Energi inilah yang kita pakai untuk berbuat kebaikan. Maka makanan dan minuman itu membawa Jadi energi ini kita lakukan kebaikan, kita pikir yang baik, kita bergerak untuk kebaikan. Inilah harta yang masuk dalam tubuh kita, makanan dan minuman yang ujungnya energi yang menyebabkan orang berbuat baik, dan yang kedua Allah mencintai kita. Ini yang harus kita pahami. Berarti nikmat, yes. Itulah ungkapan Rasulullah SAW ketika orang menikah. Semoga Allah barakallah lakuma, yang diterjemahkan bagi kalian. Maksudnya semoga Allah memberkahi kalian dalam keadaan nikmat. Nikmat-nikmat yang kita rasakan menyebabkan kita berbuat baik dan lebih dicintai Allah. Yang tadinya kita mikirin diri sendiri, kita mikirin orang lain. Maka itu orang-orang sosial yang bergerak dalam dunia sosial, wah, per detiknya dia dapat pahala Allah per detik. Dia mikirin gimana nih saudara-saudara kita yang susah di pedalaman, yang sekarang ada gempa, musibah di Kalimantan, asap. Dia mikirin orang lain terus. Itu nama orang sosial. Gimana supaya, dan memikirkan kepentingan rakyatnya dipikirin. Ini per detiknya dia berkah. Kenapa? Karena memikirkan orang lah. Hadis yang lain, khairun nas anfa'uhum linnas. Kalau tadi redaksinya adalah manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Hadis yang lain, manusia yang terbaik di sisi Allah adalah yang paling banyak manfaat untuk orang
Bapak Ibu yang di sini bisa baca Al-Quran, bisa. Tapi Anda tidak termasuk membawa keberkahan kecuali Anda mengajarkan orang lain. Subhanallah. Yang buta huruf Al-Quran di Indonesia dan umat Islam itu lebih daripada 65%. Sedih. Mayoritas umat Islam di Indonesia ini hasil, nanti klik persentase yang bisa membaca Al-Quran di Indonesia, klik keluar. Mayoritas umat Islam di Indonesia tidak bisa membaca Al-Quran. Maka redaksi hadis khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang satu belajar Al-Quran dan mengajarkan. Oke, balik lagi tadi, ini nikmat yang menyebabkan kita berbuat baik dan lebih dicintai oleh Allah. Itu ujian satu. Ujian kedua adalah sengsara. Hidup itu kan cuma dua, senang atau sengsara juga. Wa balawnahum bil hasanati was sayiat, dan kami uji mereka dengan kenikmatan-kenikmatan dan kesengsaraan. Hanya dua. Itulah redaksi hadis wa barakallahu alaikuma barakallahu lakuma wa baraka alaikum wa jamakum bil khair. Ditranslate, semoga yang pertama, semoga Allah memberkahi bagi kalian. Ini maksudnya bagi apa? Maksudnya dalam keadaan nikmat. Suami istri dalam keadaan nikmat lebih berbuat baik, lebih dicintai oleh Allah. Yang kedua, semoga berkah walaupun dalam keadaan susah. Lagi kagak ada duit, dia sabar, udahlah. Kadang-kala pasangan hidup kita bikin kita happy. Ya Allah, aku semakin berbuat baik, dia bikin happy saya. Kadang-kala bikin kita gedek, maunya nampol, gitu kan? Sabar ya Allah. Jadi kegedekan Anda dapat paham. Kita punya anak, membahagiakan kita. Kadang-kala anakku bader banget, bahasa Betawi. Bader banget, suruh gini, bikin gedek. Sabar ya. Nah, kesengsaraan ini semakin dapat pahala Anda dari Allah karena bersabar dan Allah mencintainya. Kadang-kadang pasangan hidup kita kadang-kadang menyakitin kita, bahkan mengkhianati kita, bahkan bla 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 bla. Sabar, disitulah pahala Anda. Banyak orang kagak mau nikah, apalagi di Jepang, di negara-negara maju. Maka mereka, generasi ke depan mereka itu kekurangan. Sampai di Jepang kalau Anda mau nikah dan punya anak, wih, dapat tunjangan. Sama di negara-negara maju gitu. Kenapa mayoritas anak-anak muda gak mau menikah? Negara itu kekurangan orang. Kalau kita kebanyakan orang. Harusnya semakin banyak bangsa ini semakin berkah. Kenapa? Asalkan rakyatnya berkualitas. Saya lihat ya Allah, anak zaman sekarang, anak SMA aja tambah-tambahan kali bagi udah kagak bisa matematika. Ini saya dulu guru matematika. Itu di anak SMA dites. 6 kali 4 berapa? Kagak bisa jawab. Bayangin. Kalau 1 bulan orang itu income-nya 200.000, 1 bulan 200.000. Kalau 10 bulan berapa? Nggak bisa jawab itu. Itu banyak video-video tentang ngetes kualitas anak bangsa. Ya, lama-lama saya ngerti. Orang pimpinannya bilang 10 tambah 6 17. Gimana anak kagak bego? Gitu kan? Sekarang cita-cita Anda apa? Ngupas bawang. Sekilo dapat 700.000. Bawangnya aja kagak sampai 700.000. Ngupasnya betapa bodohnya. Itu Allah menunjukkan, nih wahai rakyat Indonesia, pemimpin Anda bodoh. Ini baru pemimpin, wakilnya apa lagi? Rusaknya bangsa kita, tidak ada keberkahan. Kita tidak punya pemimpin yang bertakwa. Nggak ada takutnya sama Allah. Nggak ada. Hakim nggak ada takutnya sama Allah. Polisi apalagi, na'udzubillah min dzalik.
Bahkan ada jemaah saya, ya Allah mudah-mudahan Pak Ustadz anak saya mudah-mudahan jangan sampai kawin sama polisi, berarti keturunan saya neraka semua. Ngomong gitu jemaah saya. Jemaah saya, tolong amin Pak Ustadz. Kenapa? Memang dia lagi jatuh cinta sama polisi. Ya Allah mudah-mudahan putus orang tua sampai sebegitu. Saking rusaknya bangsa ini. Saking rusaknya bangsa ini. Jadi balik lagi, hilang keberkahan. Maka ada dua, ketika Anda dapat kesengsaraan Anda sabar. Anda disakiti pasangan hidup Anda, sabar sehingga Anda dapat keberkahannya. Itu yang disebut wa baraka alaikuma. Alaikuma itu bukan atas kalian, bukan. Semua kesengsaraan dalam kehidupan berumah tangga, kesengsaraan apapun menyebabkan Anda lebih dicintai Allah. Kita sehat, alhamdulillah. Dengan sehat ini saya berbuat amal soleh, itu namanya sehat yang membawa berkah. Yang kedua, saya sakit, saya sabar, maka kesengsaraan menambah cinta Allah kepada kita. Bagaimana untuk mendapatkan keduanya? 2 poin juga. Amanu wa taqaw. Nanti Anda buka surat Al-A'raf. Surat apa? Al-A'raf, surat yang ke-7, 96 ayat 96. Ingat, 7 96, pegang. Walau anna ahlal qura, seandainya warga negeri kita ini, maksud Indonesia lah kalau Indonesia, bangsa ini, penduduk negeri ini, amanu, 1, wattaqau, bertakwa, beriman dan bertakwa. 2, la fatahna, lam taukid. Lam taukid itu sungguh-sungguh, itu janji Allah. Ini janji Allah pasti benar. Janji presiden pasti bohong, Pak Ustaz. Udah capek 10 tahun dibohongin, presiden baru juga bohong. Katanya mau dikejar sampai Antartika. Ya kagak ada lah, di Antartika gak ada orang. Yang ada antara kita. Nggak usah nyari-nyari sampai Antartika depan mata ente. Kemarin saya lihat di TV itu, wih, presiden, mantan presiden, anaknya bisa MBG, Mulyono, N-nya tuh, B, Bowo dengan Gibran. Rusak bangsa kita, rusak sekali, serusak-rusaknya. Ijazah palsu dibilang asli, emas asli dianggap edan. Lo kalau emasnya palsu ngapain diberangkas? Kita dibego-begoin terus. Kalau memang ijazahnya asli ngapain diumpetin? Bangsa kita rusak. Walau anna ahlal qura, seandainya penduduk negeri ini amanu, 1, beriman, wattaqau, dan bertakwa, la fatahna, sungguh alaihim barakat, 3 kalimat, minas samai wal ard, itu janji Allah. Saya akan buka pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Ini janji Allah. Maka tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Ini kan sama dengan kita hafal namanya ayat 1000 dinar. May yattaqillah yaj'alul makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la hafal semua. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka saya kasih jalan keluar dan pastikan akan kasih rezeki di luar prediksi, di luar perhitungan, dibalik. Kalau tidak ada takwanya, hidup kita susah. Nggak ada jalan keluar, rezekinya susah, daging naik, ya kan? Coba, nanti semua serba naik, apalagi pajak. Nanti sepeda, pajakin, kulkas dipajakin 2027. Bener, ya. Semua dipajakin. Ini saya tidak provokatif. Anda nggak bayar pajak kagak dosa. Oh, ingat itu. Provokasi, terserah. Ente belajar hukum Islam. Sekarang dipajakin semua. Nggak ada yang kena pajak. Katanya merdeka. Kita terjajah oleh bangsa kita sendiri. Untuk bayar utang,
Ngutangin untuk bikin wush, untuk bikin ini, untuk bikin. Emang kayaknya solusi cuma satu, revolusi, nggak ada yang lain. Kalau ngarepin pemilihan umum udah mustahil. Karena mereka semua penguasa, yang orang paling jahat adalah pimpinan-pimpinan parpol ini, penguasa negeri ini, karena mereka digendali oleh oligarki. Ya bangsa Indonesia kan sabar. Baru saya paham kenapa waktu SD saya nanya, Pak Guru, kok kita dijajah Belanda 350 tahun, lama banget gitu. Kan Belanda itu kecil, pasukannya sedikit. Bangsa kita kan dari Sabang sampai Merauke. Ternyata Londo Ireng. Presiden nuduh Londo Ireng, kita ente kayak yang nuduh Londo Ireng. Oh gitu kan. Ini direkam, saya lempeng, pegel kita ingat penguasa kayak begini. Gak ada imannya, gak ada takwanya. Jadi hidup kita dalam rumah tangga, kalau Anda susah, ingat ada dosa. Fixed price. Ikutin saya semua, ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila salihan. Man 'amila salihan. Falinafsihi. Wa man asaa. Fa'alaiha. Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Gak mungkin salah. Ini janji Allah, bukan janji presiden, bukan janji pimpinan parpol, bukan janji anggota legislatif. Ini janji Allah, barang siapa beramal saleh, baik lagi kebaikannya. Kebaikannya buat dirinya sendiri. Dia berbuat buruk, baik lagi buat dirinya sendiri. Tuhanmu tidak pernah zalim kepada hamba. Jadi hidup Anda kalau susah, itu tanda hilang keberkahan. Ada dosa. Karena tidak iman dan takwa. Setiap Jumat khotib di sini, di mana aja, itu wajib mengingatkan ketakwaan. Kalau khutbah tidak ada kata-kata takwa, maksudnya bukan kata, tidak ada anjuran untuk bertakwa, itu tidak sah khutbah Jumat. Takwa itu apa itu tadi saya? Merasakan selalu bersama Allah. Orang berbuat maksiat itu pada dasarnya tidak merasakan bersama Allah. Udah waktunya cuma sampai di sini doang. Udah kasih tau kalau memang jam 6 udah kelar. Iya. Ini sisa kita 10 menit. Gitu kan. Ini jalan jam 5, saya jam 5, jam 6 kurang 10 menit. Jadi bapak-bapak ibu lihat, pegang surat apa tadi, Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat iman takwa. Mau saya ini harta ada, ribut mulu di rumah, masalah anak kagak kelar-kelar, masalah ini. Coba pasti bakhil ente. Enggak, saya enggak bakhil. Taruhlah Mulyono aja yang suka bohong, merasa kagak pernah bohong. Taruhlah si Wiwi lah, Wiwi bohong mulu, nggak merasa bohong. Wowo juga gitu. Menurut ente marah-marah atau yang harus sabar? Ya sabarlah, nggak boleh marah-marah, ngomongnya kayak gitu. Jadi orang yang suka marah itu merasa dia nggak marah. Orang yang suka nyolong itu merasa bener. Anda pikir orang-orang LGBT itu merasa itu menjijikan? Buat mereka enggak. Buat kita menjijikan. Ini cowok suka sama cowok, apa kabar? Saya lama-lama jadi sekretaris kabinet ini. Subhanallah. Orang yang bermaksiat itu tidak merasa dia dalam maksiat. Anda tanya nih orang suka marah, ente menurut ente bagusnya sabar atau marah-marah? Ya sabarlah, ngomong aja begitu ngegas. Subhanallah. Jadi jangan-jangan Anda bakhil atau Anda nggak punya uang, susah. Kenapa? Oh, jangan-jangan Anda susah rezekinya karena tidak ada takwa. Itu bakhil. Bakhil itu berbahaya sekali, sangat amat berbahaya. Maka itu solusinya adalah iman dan takwa. Ada pertanyaan? 8 menit lagi. Sampai suruh orang katanya sampai jam 6 bangun nih.
Ya betul kan gitu. Ada sih mau aja gaspol sampai jam 7 gitu. Udah dikit pas jam 6 iya. Jam 6 iya. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, oke, sebagai closing. Belum apa udah closing gitu. Kayaknya baru mulai saya. Lihatlah lembaran hidup kita. Kalau Anda begini, berarti Anda barang siapa yang berbuat baik, kebaikan itu balik lagi. Berbuat buruk, kebaikan. Jadi kalau Anda dikit-dikit gini, please lihat lembaran hidup Anda. Dosa apa yang Anda kerjakan sehingga Anda susah terus? Gimana hidup itu berkah? Kalau bahasa Betawinya, udah deh, yang lurus aja udah nggak pakai dosa dah. Gitu. Jangan pakai dosa, udah lurus aja dah. Itu janji Allah dah. Hidup ente enak. Itu Quran, itu ini janji Allah bener. Kita dengerin, pidato presiden, boro-boro saya denger, niatnya udah ogah, bohong banget dari A sampai Z udah bohong semua. Bener kita dengerin Al-Quran, pasti bener. Subhanallah. Balik lagi tadi, kalau begini, pertanyaan saya, tolong jawab cepat. Jam 10 malam atau jam 9 malam, mules, bolak-balik WC, WC lagi, waduh, WC lagi. Pertanyaan saya, apakah yang ada dalam pikiran dan hati kita? Apaan pertanyaan? Salah makan. Tadi makan apaan? Betul nggak? Itu tadi itu udah kita udah dicerdaskan. Itu nggak usah pakai sekolah, nggak usah pakai ijazah palsu, nggak usah pakai UGM, nggak usah. Itu sudah pinter kita. Nggak pakai ijazah jadi wapres sama presiden, nggak usah. Itu langsung tadi makan apaan? Betul nggak sih? Itu emang dari sononya udah dibikin pinter kita. Kenapa kita pinter mendiagnosa fisik, badan, tidak pinter mendiagnosa lembaran hidup kita? Kenapa saya susah? Harusnya gini nih. Dosa apa yang sebelumnya begitu loh? Kenapa kita tidak berani? Kenapa bangsa ini susah? Dosa apa? Salah memilih presiden, udah selesai. Nanti presiden lagi ke depan pemilihan umum lagi, wah udah kelihatan. Ini KPU udah pasti bohong. Saya kalau ngomong sama murid saya, jangan KPU kamu. Maksudnya jangan bohong. Itu saya udah pakai bahasa itu. Mau jadi orang jangan KPU, maksudnya jangan bohong. Ayo kamu belajar, jangan jadi wapres. Saya ngomong begitu udah pakai bahasa itu. Maksudnya jangan bodoh kamu. Dan sekarang jangan jadi presiden, udah dua-duanya. Ini dosa bersama, dosa berjamaah gitu. Allah tuh maha. Wa ma rabbuka bitzallamin lil 'abid. Tadi kita udah baca yang bareng-bareng. Anda baca satu huruf Al-Quran dapat pahala berapa? 10. Tadi udah berapa ayat? Ana amila sholihan kan gitu. Tuhanmu tidak pernah zalim kepada hambanya. Jadi kalau Anda susah, siapa yang salah? Gitu. Ini kan pernah saya cerita. Videonya mungkin 15 tahun yang lalu. Nyebar. Tapi bukan bahasa dengerin, bukan bahasa Inggris. Tapi ada translasinya kayaknya bahasa Perancis atau bahasa tukang cukur ngomong gini. Gak ada Tuhan di dunia ini, di bumi ini gak ada Tuhan. Yang dicukur yakin adanya Tuhan. Apa lo bilang? Diem lo. Kagak ada Tuhan. Buktinya gampang. Kan Tuhan baik dia. Itu banyak orang susah. Kalau ada Tuhan, tidak ada orang susah. Yang dicukur yakin ada Tuhan. Wih, jawabnya gimana nih? Buktinya gampang, tidak ada Tuhan. Itu orang susah banyak. Itu yang dicukur keluar tuh dari beberapa tempat cukur. Di luar ada orang gondrong. Drong syndrome. Gondrong stres. Mana? Buat apa? Udah masuk ke saya. Tukang cukur. Apaan? Di dunia ini kagak ada tukang cukur. Mana buktinya? Ini ada yang gondrong. Yang ngerti-ngerti yang enggak gimana?
Kalau Anda susah, apa kata-kata tukang cukur? Ya dia nggak deket saya, coba deket saya. Ya saya rapiin. Jadi kita ini kalau tidak ada takwa, jadi susah. Kita hafal, insya Allah hafal, nggak ada yang hafal, nggak ada yang nggak hafal, insya Allah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu. Itu Quran, itu janji Allah pasti benar, bukan janji presiden. Berkali-kali ngomong gitu, gedek saya. Bohong banget, bohongnya parah banget bohongnya. Kita harus berjuang untuk bangsa kita. Kita bangsa berpret, bohong banget. Saya lihat aja, bohong. Nular, penyakit nular. Dari Jokowi kepada Prabowo semuanya parah semua. Bohong semua. Nggak bisa dipercaya bangsa ini. Apa kata-kata? Kita ini karena berbuat dosa jadi hidup kita susah karena tidak dekat dengan Allah. Itu analogi tadi. Kiasan yang tadi kami cukur. Subhanallah. Lah kalau tidak dekat dengan Allah, gimana Anda mau hidup? Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Bahasa Indonesianya Allah ingin mudah buat kalian dan Allah tidak ingin yang susah. Itu kan pengulangan. Kan sebenarnya cukup Allah ingin yang mudah, udah cukup, udah ngerti kita. Tapi diulang oleh Allah dan Allah tidak ingin yang susah buat kalian, nggak mau. Ini Allah. Nah, kalau kita tanya, bapak-bapak ibu punya masalah nggak? Punya. Berat atau ringan? Berat. Banyak atau sedikit? Banyak. Ini yang benar Al-Quran apa kita ini? Padahal Allah maunya yang enak, yang gampang, nggak mau yang sulit. Ini Quran. Yang benar Al-Quran apa kita? Bilang Al-Quran tapi memang saya susah. Gitu kan? Katanya Quran benar tapi saya susah. Jangan-jangan Quran yang salah. Kalau ente ngomong Quran yang salah, lakum dinukum. Beda agama kita. Quran setitik pun gak ada salahnya. Tidak kadang-kadang tuh lihat itu berarti ada yang salah. Yes, ada yang salah. Maka itu bapak ibu yang cinta Allah nih, apalagi bapak-bapak nih, udah hidup gak usah pakai dosa. Kalau ente dosa, yang susah anak kita. Surat 8 ayat 25, pegang itu. Saya membawahi Yayasan Aksi Peduli Bangsa, lagi bangun pondok pesantren, lagi bangun satu kawasan mu'alaf semuanya di Sulawesi, di Gunung, lagi bangun di Betawi. Terus tiba-tiba saya nyolong gitu, berbuat dosa apapun orang nggak tahu, itu efek dominonya kemana-mana. Bapak-bapak Anda berbuat maksiat, itu efeknya itu kepada bini kita, kepada anak kita yang nggak berbuat maksiat. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Quran surat 8 ayat 25. Allah itu menimpakan murka Allah hilang berkah kepada orang yang zalim dan tidak zalim. Kenapa? Allah akan menimpakan musibah bukan yang kena orang yang zalim doang, yang nggak zalim juga kena. Anda jadi driver ngantuk, ente sopir busnya ngantuk, yang susah bukan ente doang, ngerti nggak? Apalagi kalau presiden dosa, yang susah kita semua. Itu lihat, susah kita. Nggak ada keadilan di negeri ini sekarang. Tidak ada keadilan. Mau polisinya, kejaksanya, mau hakim, hancur. Ini bangsa kita sekarang. Nggak usah pakai katanya, itu semua kelihatan. Sudah dengan mata telanjang kita udah ngeliat. Berapa ratus orang mati berjemaah ketika pemilihan Jokowi. Panitia pemilihan umum pada mati, ratusan yang mati. Nggak ada yang ngutak-ngutik itu. Betul nggak? Ada yang ngutak-ngutik? Nggak ada. Apalagi cuma berapa orang FPI dibunuh, nggak ada. Emang kagak ada zaman sekarang. Cuma menurut saya sih cuma revolusi doang, nggak ada lagi. Udah nggak bisa kita harapin, rusak semuanya. Ya, kita nggak tahu nih kapan ada gerakan rakyat untuk merubah negara ini. Setuju gitu. Setuju aja gitu. Udah capek, udah pegel kita ngarepin pemilihan mempret, udah nggak ada legislatif nih.
mereka tuh nyari duit doang. Rakyat maka ada pikirin, percaya sama saya. Ini saya tantang, kasih saya satu nama pejabat yang betul-betul mujahid, jiwa raga buat negeri ini. Tidak ada dong. Katanya presiden, saya jiwa raga buat negeri ini, bomba. Subhanallah. Dari badannya gemuk begitu, menggemukkan dirinya Anda sendiri. Ini yang gemuk jangan usah tersinggung. Jadi kita ini tidak dekat dengan Allah, hilanglah keberkahan. Oke, sudah jam 6 lewat 3 menit. Udah diwanti-wanti jam 6 udah selesai. Iya Pak, gitu kan. Bapak-bapak udah ultimatum ini di fatwa. Ada pertanyaan? Kalau enggak, oke, silakan Bapak. Ya, dengar saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya tidak bertanya, tapi saya ingin menegaskan juga. Saya sangat setuju dengan Ustaz. Revolusi yang harus dilakukan. Tetapi sekarang siapa akal intelek yang akan bisa maju? Contoh konkret saja, sudah tidak punya kita wakil rakyat. Contoh kemarin saja tentang keuangan, undang-undang APBN. Semuanya berjalan lancar dalam kondisi yang sangat panas semacam ini. Contoh lagi, pada saat Habibie melaporkan ke DPR kemudian ditolak langsung hanya pada berapa lama Pak Habibie menjabat sebagai presiden. Ini sudah jelas 2 tahun kondisi rusak semacam ini tidak ada. Pertanyaan, bukan pertanyaan, penegasan mungkin siapakah sebenarnya yang ingin kita menjadi mendorong kita untuk melakukan revolusi. 3 instansi besar, legislatif, eksekutif, judisial juga sama semua, tidak ada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebaiknya revolusi itu mesti ada pendorongnya. Sekarang siapa yang akan mendorong itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pertanyaan yang saya nggak bisa jawab. Bahwa udah setuju saya dengan revolusi. Saya ada di WA group gitu kan, seorang ustaz, dia bangga dipanggil untuk hadir hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di istana. Saya bilang, Ustaz, saya itu adalah oposisi abadi pada negeri ini, pada negara ini, penguasa maksudnya. Kerusakannya sudah terlalu parah. Kalau saya mah kagak ada takut. Siapa yang memimpin revolusi? Siapa yang menggerakkan? Kita tunggu nih. Kira-kira siapa penggerak revolusi ini? Revolusi adalah kepastian yang harus kita lakukan untuk merubah negeri ini. Habis ini saya dipanggil polisi, nggak ngaruh buat saya. Udah terlalu bosan saya keluar masuk penjara. Ini baru saya buka kartu saya. Di mana-mana ulama itu pasti tersiksa. Nggak ada yang namanya nabi tidak tersiksa. Anda sebut siapapun, Imam Syafi'i, Hambali, Hanaf, semua tersiksa. Jadi kalau ulama dekat dengan pemerintah, itu udah kagak ulama. Ini direkam lempeng saya. Dan orang yang punya hati jiwa raga untuk umat, dia tidak takut mati. Karena semua dalam genggaman Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' tanzul mulka man tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' bi yadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Hidup itu hanya sekali. Berjuang. Nah, di negeri ini para pejuang saya yakin banyak. Yang benar itu pertanyaan tadi Bapak, siapa yang menggerakkan? Yang mau berjuang saya yakin banyak. Kita lihat nanti Allah, skenario Allah seperti apa. Tapi ingat, wa an laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Dan manusia tidak punya apa-apa kecuali apa yang diusahakan. Ya kalau nggak ada usaha ya kita terjajah terus. Emang ini Bapak semangat semangat revolusi. Saya juga semangat revolusi. Sama. Ini baru pertama kali saya isi pengajian membangkitkan semangat revolusi di Masjid Baitur Rahman ini. Habis ini saya nggak diundang Bapak lagi. Allah Akbar. Ya, subhanallah.
Tapi memang itu harus, mohon maaf, Anda semangat itu pahalanya besar. Pahalanya besar. Jangan sampai nanti kita nyesel di akhirat. Tolong dicatat ini. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yara alladzina zalamu idh yarawna al'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'an wa anna Allah shadidul 'adzab idh tabarra'a alladhina ittaba'u min alladhina ittaba'u wa ra'al 'adzaba wa taqatta'at bihim al-asbab wa qala alladhina ittaba'u law anna ma karatana fanatabarra'u minhum kama tabarra'u minna كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. Al-Baqarah dicatat 165, 166, 167. Jadi semangat Bapak tadi itu dilihat Al-Baqarah 165, 166, 167. Apaan sih itu isinya? Manusia dibagi dua. Yang satu betul-betul cinta Allah, yang satu cinta selain Allah. Cinta pemimpin yang fasik, lebih menyembah pemimpin yang fasik. Nanti di akhirat, ittabarra alladzina tubi'u min alladzina taba'u wa ra'al adzaba wa taqatta'at bihim al-asbab. Para pemimpin yang dipilih, para pemimpin yang diikuti, mereka berlepas tangan dari orang-orang yang memilih, berlepas tangan dari orang-orang yang mendukung. Kenapa? Karena pemimpinnya digiring ke neraka dan para pendukungnya digiring ke neraka. Wa taqatta'at bihim asbab, kata pemimpin, nggak ada urusan kami dengan kalian. Padahal dia jadi pemimpin karena didukung oleh yang dipimpin, yang mengikuti, yang nyoblos Al-Quran. Al-Baqarah berapa tadi? 105 terus 166 terus. Wa qala alladziina ittaba'u law anna lana karratan fanatabarra minhum kama tabarra'u minna. Ini pentingnya semangat tadi. Karena semangat Bapak tadi ditulis di buku amal kita. Orang-orang yang mengatakan, wahai Tuhan kami, kembalikan kami ke dunia. Saya tidak bakal nyoblos lagi. Saya tidak akan dukung pemimpin saya lagi. Gara-gara dia saya masuk neraka. Lepaskan kami. Balikan kami ke dunia. Kami akan berlepas tangan dari pemimpin-pemimpin kami yang kami ikuti, yang kami coblos, yang kami dukung. Sekarang yang dukung pemerintah itu bukan hanya rakyat kecil. Para ustadz, para ulama dukung ini apa-apaan. Lihat Al-Baqarah ini. Maka pemilihan umum itu ada pertanggung. Itu ya. Nah sekarang kita, ya Allah, kenapa Anda semangat revolusi itu sudah mendapatkan pahala? Anda sudah mengatakan kami berlepas diri dari penguasa sekarang ini. Itu nanti di akhirat kita tidak digiring dengan para penguasa yang sekarang. Karena kita di dunia sudah mengatakan, ya Allah, aku berlepas diri dari mereka. Subhanallah. Wah, ini semangat banget, ini udah lewat nih, gitu kan? Saya rasa ini saja gitu. Ini revolusi bener dari masjid ini. Besok banyak polisi di sini. Gitu. Subhanallah. Saya rasa ini saja. Tolong dicatat Al-Baqarah berapa tadi? Saya masuk sekolah. Pak nanti kasih motivasi. Udah saat berapa? 400-an orang. Ayo Pak, nggak mau saya. Udah di sini juga nggak mau. Kita ada 2 berhala, turunin dulu 2 berhala. Kanan kiri turunin, baru saya ngisi. Yang ngerti-ngerti, yang enggak. Saya rasa itu aja. Karena dipampang kepada 2 berhala, turunin dulu, turun baru saya ngisi. Maksud itu turunin 2 berhala. Akhirnya berhalanya diturunin, baru saya ngisi. Yang nggak ngerti udah salam. Saya rasa ini saja, gitu kan. Kita tutup dari kafaratul majelis. Anda WA saya, oh Ustaz ada berhala, cukup banyak berhala di mana-mana. Setiap kantor. Bapak tahu aja di kantor apalagi berhala itu berbahaya sekali. Kalau daripada Al-Baqarah 165, 166, 167. Ya. Wa ma hum bi kharijina minan nar. Mereka masuk neraka enggak mungkin dikeluarin. Quran yang ngomong. Quran yang ngomong. Anda percaya dengan Quran, alhamdulillah. Enggak percaya, lakum dinukum. Beda agama kita. Kita tutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya.